Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners dan Tribunnews Depok dan Warta Kota Network. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara podcast bersama pemerintah Kota Depok. Kali ini kita bersama tokoh penting di bidang kesehatan. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, ini orang penting loh, Tribuners. Bagaimana Depok sehat? Nah, di tangan beliau. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong itu, Tribuners perlu tahu juga bahwa awal mula COVID berkembang di Indonesia itu berasal dari Kota Depok. Benar ya, Dok? Betul, ya kasus pertama Iya, ya ada di Kota Depok. Kota Depok. Dok, sekarang perkembangan kasus COVID, terutama Omikron di Kota Depok, gimana, Dok? Ya, baik, terkait dengan perkembangan kasus di Kota Depok ya, kasus COVID-19, ini memang kita masih di masa pandemi ya, pandemi ini belum berakhir. Tetapi alhamdulillah sudah mulai terjadi penurunan kasus. Jadi kemarin di pertengahan Februari memang terjadi puncak COVID-19. Jadi di Kota Depok ini kasus hariannya mencapai lebih dari 2.000. Waduh. Tetapi alhamdulillah sepekan ini sudah mulai turun, bahkan sudah di bawah 1.000. Oke. Untuk kasus hariannya. Hariannya ya. Jadi sudah melandai, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Betul. Jangan lengah, walaupun melandai, jangan tertipu oleh kasus. Tribuners, kita ngomong tentang sempat rame dulu ya, bahwa data Kota Depok dengan data pemerintah pusat sempat berbeda ya, sehingga membuat Kota Depok disebut tinggi COVID-nya. Nah sekarang gimana nih, Bu? Apakah sudah satu pintu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah. Jadi memang sempat waktu itu terjadi perbedaan data ya antara data pusat dengan data di Kota Depok. Kebetulan kami di Kota Depok dari awal terjadinya kasus sudah mulai menggunakan aplikasi. Jadi waktu awal-awal kita sudah menggunakan aplikasi namanya Pikodep. Nah, pada saat itu memang aplikasi kita belum terintegrasi, ya, belum connect ya dengan pusat, sehingga terjadi perbedaan data. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa terkonekkan, jadi data kita sama dengan data di pusat maupun di provinsi. Tapi memang sempat disebutkan bahwa oleh Gubernur Jawa Barat bahwa Depok dan Bekasi cukup tinggi kasus Omikronnya ya. Apa memang gimana ya? Kok bisa tinggi itu, apa karena masyarakat yang tidak peduli atau memang masyarakat yang sudah cuek gitu? Ya, jadi tadi disebutkan kasus Omikron ya. Sebenarnya sih memang kita belum memastikan sebenarnya kalau menyebut Omikron itu kan varian ya. Untuk tes varian ini kan memang ada tes tersendiri ya, tes namanya WGS, dan ini kita juga belum bisa dilakukan di Kota Depok. Kita kirimkan sampel dan memang dengan penambahan kasus yang begitu cepat ya, kemudian dari pusat juga menyampaikan ya sudah tidak perlu lagi kita mencari varian ya, karena dengan penambahan kasus yang tinggi ini sudah bisa dikatakan ini kasus Omikron ya, walaupun tidak diperiksa variannya ya. Nah memang untuk Jawa Barat, Kota Depok dengan Kota Bekasi ini memang selalu tinggi ya kasusnya. Awal ya di Januari tuh Depok tuh yang selalu di urutan pertama di Jawa Barat, tetapi di bulan Februari sudah mulai Kota Bekasi yang lebih banyak kasusnya dibandingkan dengan Depok. Apa penyebabnya? Kenapa begitu tinggi di Depok ya, juga ya mungkin di Kota Bekasi ini kemungkinan ya sama antara Depok dengan Kota Bekasi ya. Salah satu penyebabnya ya karena memang kita merupakan daerah aglomerasi ya. Daerah yang menyangga ibu kota yang kita tahu
ya kasus COVID-19 yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta. Oke. Ya, dan mobilitas penduduk Depok itu sangat tinggi. Ya, banyak sekali warga Depok juga yang bekerja di DKI. Nah, ini juga kan menjadi salah satu penyebab ya terjadi kenaikan kasus di bulan Januari. Waktu bulan Desember itu sudah sangat turun kasusnya. Mungkin PPKM level 1 kali ya? Ya, kita sudah sempat PPKM level 1. Nah, kemudian di Januari itu kan ada varian baru ya. Varian baru masuk ke Indonesia, varian Omikron yang dari Afrika Selatan yang ya penularannya itu daya tularnya sangat tinggi ya, bisa 4 sampai 5 kali dari varian sebelumnya. Ini salah satu yang membuat ada kenaikan kasus yang cepat. Ya, kemudian ditambah lagi adanya kemarin libur Nataru. Ini juga membuat ada kenaikan. Kemudian setelah itu ada PTM ya 100%, itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan adanya kenaikan kasus. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian yang tadi ya yang adanya varian Omikron itu karena adanya PPLN ya, perjalanan para pelaku perjalanan dari luar negeri yang akhirnya terjadi penularan kasus Omikron yang awalnya penularannya dari PPLN kemudian terjadi transmisi lokal atau penularan di tingkat lokal. Oke. Tribuners, kita gali lebih dalam tentang COVID di kota Depok. Bu lagi dok. Pengamat epidemiologi bilang varian COVID begitu banyak. Apakah ada bocoran akan ada varian baru lagi? Kemudian bagaimana dengan tingkat vaksinasi COVID di kota Depok? Karena ini saling berhubungan dan berkaitan erat. Ya. Kalau varian baru apakah akan ada lagi, kita juga belum bisa pastikan. Kalau kita ya berharap sudah tidak ada lagi ya. Harapannya kan kasus melandai ya terus sampai nanti tidak ada kasus baru ya. Harapannya pandemi ini sudah nanti juga bisa selesai. Jadi tapi kemungkinan apa nanti terjadi varian baru ya mungkin saja. Ya, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Bahkan sempat waktu itu ketika kita ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, waktu itu hadir pula Labkesda Provinsi Jawa Barat, ya mereka juga menyampaikan saat itu ya pada waktu itu sekitar bulan Januari ya pada waktu itu disampaikan kasus Omikron sudah mulai ada pada saat itu, tetapi Delta juga masih ada ditemukan varian Delta, sehingga ya dikhawatirkan nanti ada perkawinan katanya antara varian Omikron dengan varian Delta. Wah, ya. Perkawinan, jadi tidak hanya orang ya perkawinan. Ternyata itu, virus juga ada ya. Yang dikhawatirkan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan dengan masyarakat makin patuh terhadap protokol kesehatan, ya kasus makin turun. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada varian baru. Iya, nih membuat masyarakat resah gitu. Ya harapannya kita berharap tidak ada, tapi ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran lah bagi kita semua, bagi masyarakat, bahwa tahun kemarin kan kejadiannya seperti itu setelah libur tahun baru Idul Fitri ya. Oh iya, Idul Fitri ya. Tahun kemarin kemudian terjadi lonjakan kasus. Nah, semoga masyarakat bisa menahan diri. Ya, ini menjelang Ramadan, mudah-mudahan tidak berbondong-bondong mudik sebelum Ramadan atau nanti menjelang Idul Fitri ya berbondong-bondong mudik Lebaran. Mudah-mudahan bisa menahan diri sampai betul-betul ya kasus ini benar-benar melandai dan tidak terjadi kasus baru. Oke. Tribuners, dokter, banyak masyarakat yang sudah beranggapan bahwa setelah vaksinasi dosis 2 dan booster akan aman. Walaupun terpapar tidak sampai berat, dan itu membuat banyak masyarakat yang ya seolah-olah the new normal gitu. Menurut dokter gimana nih? Ya, jadi vaksinasi itu sangat penting ya untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita. Tapi tidak membuat kita menjadi tidak
terinfeksi oleh COVID-19. Jadi tetap ya, apalagi nanti kalau misalnya terjadi ada varian baru, mudah-mudahan tidak ada, itu ya kita bisa terkena kembali ya. Jadi untuk masyarakat tetap ya vaksinasi dosis 2 dilaksanakan, kemudian vaksinasi booster dilaksanakan ya, supaya kalaupun nanti kita terinfeksi atau terpapar nanti tidak bergejala berat ya. Ya memang sekarang dengan vaksin yang sudah cukup baik ya, gejalanya memang ringan ya, tapi bukan berarti dianggap remeh, karena kalau yang terkena adalah lansia atau orang dengan komorbid, itu juga bisa terjadi gejala berat. Oke, jadi anggapan masyarakat bahwa kita akan hidup seperti adanya virus influenza, kita terserang virus influenza tapi tidak akan mengalami gejala yang berat. Apakah betul seperti itu? Ya, ini memang yang juga yang terbaru ini kan wacana ya dari pusat. Kemarin dari Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, dari pusat ada wacana untuk ya membuat kondisi pandemi ini menjadi endemi ya. Tetapi ini kan kita juga masih menunggu bagaimana kebijakan dari pusat ya seperti apa. Intinya kami daerah di Kota Depok ya akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pusat ya. Pastinya sudah dengan berbagai pertimbangan, penelitian oleh para pakar ya, seperti apa kondisi di negara kita. Ya, tetapi selama memang belum ada secara resmi, tetap kita masih menyikapinya dengan kondisi pandemi. Ya. Dok, vaksinasi di Kota Depok udah berapa persen, Dok? Ya, untuk vaksinasi sendiri sebenarnya kita sudah cukup bagus ya untuk vaksinasi secara total. Dosis 2-nya itu sebenarnya sudah di atas 70%. Memang untuk boosternya kita masih rendah ya, masih harus banyak dikejar ya, kemarin belum mencapai 6%. Dan untuk dosis 2 lansia juga ini juga kita masih menjadi perhatian, ini dosis 2 lansia masih di bawah 70% juga. Ya, jadi dua hal yang memang masih dikejar oleh kami, vaksinasi dosis 2 lansia ya, mudah-mudahan segera bisa di atas 70%, dan boosternya juga demikian. Tribuners, bagi warga Kota Depok, vaksinasi untuk lansia dan booster belum mencapai 70%. Jadi jangan lengah, libur lebaran jangan terlalu dipaksakan, jangan sampai orang tua kita terpapar COVID. Kalau sudah bergejala berat, rumah sakit penuh, ya itulah Pak yang terjadi. Begitu ya, Dok? Dok, apa prioritas tahun ini yang akan dilakukan Dinkes Kota Depok melayani warganya? Ya, baik. Untuk di tahun 2022 ini kita ada beberapa fokus ya. Yang pertama yang pasti terkait dengan pandemi, ini kita upayakan. Kemarin memang ada beberapa layanan di puskesmas yang belum optimal ya, sehingga mudah-mudahan pandemi ini tadi kasus melandai, tetapi kita juga sudah upayakan untuk membuat inovasi ya, salah satunya dengan telemedicine ya, jadi tidak perlu ada tatap muka ya, tapi dengan konsultasi melalui telemedicine. Ini memang sudah dimulai juga oleh pusat, oleh provinsi, dan insya Allah Kota Depok juga kita akan memulainya. Itu nama aplikasi atau program? Itu aplikasinya ya, untuk konsultasi ya secara online ya dengan. Jadi masyarakat Depok itu gimana cara memanfaatkan aplikasi itu? Ya. Unduh di mana gitu maksudnya? Memang ini masih kita sedang proses ya. Nanti memang untuk saat ini baru melalui WhatsApp telemedicine ini kan.
seperti kasus-kasus banyak beberapa puskesmas yang karena nakesnya terpapar ya kemudian mengurangi jam layanan sehingga akhirnya layanan yang misalnya 24 jam ya kemudian ada layanan yang menggunakan telemedicine. Biasanya kita menggunakan telepon hotline ya melalui WhatsApp untuk telemedicine, tapi nanti dikembangkan dengan aplikasi di tahun 2022 ini. Kira-kira kapan tuh, Dok? Ya mudah-mudahan pertengahan tahun lah sudah mulai bisa dijalankan ya. Oke, keren. Masyarakat Depok jangan khawatir dengan pandemi, tapi tetap protokol kesehatan. Untuk layanan kesehatan, jangan capek-capek menuju puskesmas. Anda tinggal mengklik aplikasi telemedicine, Anda sudah bisa konsultasi dengan dokter. Betul ya, Dok? Iya, mudah-mudahan bisa. Termasuk dengan resep obat? Iya, rencananya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini sih memang masih terus kita kembangkan. Ya kalau memang nanti dengan obatnya belum bisa di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan sudah mulai bisa kita jalankan. Ya. Mudah-mudahan inovasi ini berlangsung cepat sehingga masyarakat cepat juga memanfaatkannya. Saya juga pengen hanya di rumah klik datang obat. Nah, kemudian tahun ini juga kita prioritas di RSUD ASA. Ya, ASA itu Anugerah Sehat Afiat. Ini RSUD wilayah Timur yang alhamdulillah bangunannya sudah berdiri. Ya, tinggal kita sedang persiapan untuk operasional. Ya. Mulai kapan tuh, Dok? Ini juga sama, kita targetnya di pertengahan tahun. Ya mudah-mudahan nanti ya kalau sesuai dengan jadwal ya pertengahan tahun sudah mulai bisa beroperasi. Mungkin bagi Tribuners yang belum tahu rumah sakit RSUD wilayah Depok Timur ya? Timur. Itu bisa dijelaskan, Dok, berapa lantai, berapa luas, berapa kapasitas? Ya, ini kan memang masih persiapan ya. Jadi memang sudah disiapkan 6 lantai ya untuk layanan perawatannya ya dan direncanakan 100 tempat tidur untuk operasional nanti di pertengahan tahun ini mudah-mudahan. Siap, mantap. Ini layanan dari Pemkot Depok, layanan kesehatan untuk masyarakat Depok. Untuk mempermudah, jadi tidak ada lintas wilayah. Cukup jauh. Karena memang saat ini kan baru di RSUD Sawangan, ya, sehingga untuk masyarakat di wilayah timur, ya aksesnya cukup jauh untuk ke Sawangan. Mungkin ada yang lain, Dok? Ya, untuk COVID sendiri ya banyak yang sudah juga kita lakukan. Kita sudah juga membuka PSJ sebagai tempat isolasi terpusat ya di PSJ UI, dan alhamdulillah memang dengan turunnya kasus ya jadi bornya juga sudah turun ya, sehingga nanti harapannya kita juga berupaya supaya sebelum beroperasi RSUD ASA juga bisa digunakan dahulu untuk tempat isoter. Kalau nanti ya PSJ ini dengan PSJ kan memang kita bekerja sama untuk 2 bulan, Februari dan Maret. Jadi harapannya nanti RSUD ASA ya di bulan April sudah bisa dijadikan sebagai tempat isolasi terpusat untuk kasus COVID-19. Mantap. Jadi semakin Pemkot Depok semakin dekat dengan masyarakatnya. Iya, dan untuk RSUD Sawangan ini juga sudah direncanakan oleh Ibu Direktur RSUD dengan tim ya mengupayakan di tahun ini untuk bisa naik kelas menjadi tipe B. Ya, harapannya seperti itu, mudah-mudahan bisa terwujud nih. Artinya kalau mau operasi
nggak usah jauh-jauh keluar. Ya, kalau sudah tipe B berarti kan pelayanannya sudah semakin lengkap. Yeah. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu harus dirujuk keluar Depok, ya sudah bisa dilayani di Depok. Harapannya seperti itu. Tribuners, masyarakat Depok jangan khawatir. RSUD Sawangan akan naik kelas. Tentu juga pelayanan juga akan semakin meningkat. Mungkin selain itu ada lagi nggak, Dok? Ya, kalau terkait dengan program di Puskesmas sendiri, memang tahun ini kita ada satu target yang ingin dicapai. Ya, yang pertama adalah penurunan angka stunting. Ya, jadi Kota Depok ini sebenarnya kalau angka stuntingnya paling rendah di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Ya, tetapi masih ada ya angka balita stuntingnya. Jadi kita harapkan dengan program yang ada, ya terutama juga ini ada dukungan dari PKK ya dengan Bunda Eli terkait desunting menara. Ya. Ini kita upayakan berkolaborasi juga dengan beberapa perangkat daerah lain untuk bisa menurunkan angka stunting. Nah, salah satu dari upaya penurunan stunting yang mendukung itu adalah ODF. Apa tuh, Dok? ODF itu Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Oh, ada kerennya juga ODF. Jadi ini juga menjadi target kita karena ya salah satunya ya upaya untuk menurunkan angka stunting ini adalah dari sisi sanitasinya. Ya. Itu di wilayah mana, Dok? Jadi kita untuk 2021 kemarin di akhir tahun kita sudah mendeklarasikan waktu kemarin itu ada 24 kelurahan yang sudah deklarasi ODF. Jadi total dengan tahun sebelumnya itu sudah 41 kelurahan yang sudah ODF. Bebas. Nah, jadi ya bebas buang air besar sembarangan. Nah, jadi kita masih punya PR 22 kelurahan ya yang masih belum ODF. Nah, kita harapkannya di 2022 ini juga 22 kelurahan itu kita upayakan, kita kejar supaya juga bisa deklarasi ODF ya, sehingga masyarakat Kota Depok seluruhnya ini sudah stop buang air besar sembarangan ya. Semua keluarga rumah tangga sudah mempunyai jamban sehat ya, sudah menggunakan septic tank, harapannya seperti itu. Jadi itu daerah perbatasan mungkin ya? Di Kelurahan Depok paling banyak. Oh, Kelurahan Depok. Masih yang belum menggunakan septic tank. Oh, masih jamban helikopter ya? Iya. Ternyata jamban helikopter masih ada ya. Tapi mudah-mudahan Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Depok bisa menolkan kasus jamban helikopter. Saya bingung ngomongnya. ODF. Tribuners, demikianlah wawancara kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Diziawati. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama.